Namaku Sang Sang, dan aku adalah seorang wanita cantik yang terkenal di daerah ini. Ada begitu banyak orang yang ingin menikahi saya sehingga mereka mengetuk pintu saya. Awalnya saya berharap untuk menikah hanya setelah saya bertemu dengan suami idaman saya. Tanpa diduga, segerombolan pembantu datang ke rumahku dan mengatakan bahwa ayahku telah menyelamatkan seorang bangsawan pada suatu malam yang hujan. Wanita bangsawan itu ingin membalas kebaikannya, jadi dia menjanjikanku kepada pangeran dari istana Adipati. Saat aku masuk ke dalam istana Adipati, aku tahu bahwa statusku rendah dan tidak pantas bagi pangeran dari keluarga bangsawan ini. Jadi saya harus berhati-hati di mana-mana dan membaca wajah orang-orang, karena takut membuat marah orang-orang penting saya. Para wanita bangsawan itu diam-diam mengejek dan mengucilkan aku. Para dayang di istana pun bergosip tentang diriku, mengatakan bahwa gadis desa sepertiku telah berbuat salah kepada pangeran. Aku merasa dizalimi, namun aku hanya bisa menggigit bibir dan menahannya, berharap suamiku akan bersikap lebih baik padaku. Tetapi sang pangeran tidak menyukaiku dan jarang melihatnya tersenyum. Setelah saya beberapa kali menemui jalan buntu, hati saya menjadi dingin dan saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan baik. Duan Shu, putra sulung istana Adipati, tidak patuh dan tidak mau menundukkan kepalanya dengan mudah. Ketika dia mendengar bahwa dia mempunyai tunangan dari pedesaan, dia tetap bersikeras bahwa tidak masalah dengan siapa dia menikah. Namun setelah sekian lama bergaul, ia memandang diriku yang lembut dan cantik itu lalu mulai meneteskan air liur. Dia menyesali ucapannya yang kasar, dan kemudian ketika dia melihatku menangis, dia merasa sangat menyesal. Dia berlutut dan membujukku. Seperti yang dijanjikan, saya duduk di kursi sedan, dengan kerudung merah besar bergoyang maju mundur. Itu membuat pipiku gatal dan aku merasa sangat gugup. Teringat sosok lelaki tampan dalam potret itu, aku menggenggam sapu tanganku erat-erat. Jari-jariku gemetar. Ini pertama kalinya aku di Kyoto. Pejabat tertinggi yang pernah kulihat seumur hidupku adalah hakim daerah, dan sekarang dia akan menikah dengan pangeran dari istana Siang Wogong. Saya mendengar bahwa nenek moyang mereka mengikuti kaisar pendiri untuk menaklukkan dunia dan diabadikan di Taimiao setelah kematian mereka. Betapa kaya dan berharganya dia. Wajahku memerah saat mengingat perkataan ibuku. Aku tidak berani memikirkannya lagi. Bibi mau menatapku dengan kepala tertunduk dan tahu bahwa aku malu dan takut. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan memandang, lalu tampaklah tembok kota yang menjulang tinggi tepat di hadapannya. King Zhu berkata dengan gembira bahwa mereka hampir sampai di Kyoto, dan batu bata besar tidak tersedia di pedesaan kami. Nani mau berkata dengan gembira bahwa mereka akan segera pergi ke Beijing, ke istana Adipati. Alangkah besarnya kehormatan yang dapat kuterima, yaitu dapat melihat wajah kudus. Dia kembali ke mobil dan berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab di sekitarku. Jadi keadaan tidak akan menjadi tidak terkendali. Nani mau menggenggam tanganku, dan hatiku yang tegang pun sedikit rileks. Ketika adik perempuan saya masih kecil, istri saya menggendongnya seperti bola merah muda kecil. Peramal mengatakan bahwa adik perempuan saya ditakdirkan menjadi sangat kaya dan berkuasa. Sekarang tampaknya apa yang dikatakan orang itu benar. Jika aku menikah dengannya, aku akan menjadi permaisuri putra mahkota dan menikmati hidup bahagia di masa depan. Tangan Nani mau menempel di tanganku, membuatku merasa hangat dan akrab, tapi aku merasa tidak nyaman. Tanyakan padanya apakah Tuan Duan bersedia menikah denganku, seorang gadis desa. Bagaimana dia bisa menarik perhatian para bangsawan di Kyoto saat upacara kedewasaannya? Para bangsawan dan pengusaha kaya semuanya datang memberikan hadiah,
dan ibu saya mengepang rambut saya dan memasang mahkota bunga di rambut saya. Tepat ketika saya pikir upacara telah selesai, sekelompok orang datang sambil membawa musik dan tarian. Mereka membawa kotak-kotak dan pemimpinnya berpakaian brokat, tampak penuh hormat dan mulia. Konon, sang guru datang untuk memenuhi janjinya dengan memberikan sebuah liontin giok dan surat nikah. Aku baru saja berpikir tentang bagaimana aku dijanjikan pada Duan Shu, pangeran dari istana Adipati. Pengasuh di samping telinganya terus mengomel, jangan khawatir, Suster Sang. Banyak sekali orang yang datang ke keluarga BI untuk melamarku. Adikku lembut dan cantik, dan kecantikannya tak tertandingi. Siapa yang tidak menyukainya? Hubungan suami istri dibangun melalui keakraban satu sama lain, dan cinta tumbuh seiring waktu. Menantu laki-laki saya memiliki karakter yang bersih dan jujur, dan tidak ada orang yang jorok di sekitarnya. Adik perempuan saya dapat menikah dengannya tanpa rasa khawatir. Saya tampaknya mengerti, tetapi tidak sepenuhnya, dan berpikir saya harus bersikap lebih lembut di masa mendatang. Aku tidak bisa membuat suamiku marah. Saat itu, suara petasan dari luar kursi sedan memekakkan telinga. Terdengar pula ucapan selamat terus-menerus, tetapi aku menahan keinginan untuk mengangkat cadarku untuk menyaksikan kegembiraan itu. Sedan itu berhenti dan bergoyang lagi, dan saya pun terkejut. Aku memukul dahiku dan sakitnya luar biasa, sampai air mataku mengalir. Saat yang baik telah tiba, mempelai pria menendang pintu tandu. Sang pengantin wanita berteriak memberkati. Duan Shu mengenakan gaun merah dan tampak sangat flamboyan. Dia menendang pintu kursi sedan. Tampak tidak sabar, dia menyingkirkan tirai dan melihatku. Dalam hati ia mengejek tubuhku yang kecil, lalu mengulurkan tangannya. Saya tidak sabar ingin upacara itu segera selesai, dan mata saya pun dipenuhi air mata. Aku melihat sebuah tangan besar, mengendus, lalu menempelkan tanganku di sana. Menggunakan kekuatannya untuk keluar dari kursi sedan, Siren berdiri di sana dengan canggung. Sutra merah di tangannya tidak digunakan, dan dia berpikir bahwa Tuan Duan tidak puas dengan pernikahan ini. Aku tidak menyangka dia begitu ingin memenangkan si cantik. Aku dipimpin oleh Duan Shu. Suhu tubuh yang tak biasa itu membuat hatiku bergetar. Pengantin, silakan melangkahi baskom api. Tahun depan akan membawa lebih banyak kekayaan dan lebih banyak anak. Aku melangkah dengan hati-hati. Setelah menyelesaikan upacara dalam keadaan linglung, saya duduk di ranjang pengantin. Kacang tanah dan biji bunga matahari di bawahku terasa sakit, tetapi demi pertanda baik, aku menahannya. Inping dan Mo Hua pergi ke halaman dalam yang sudah dikenalnya, dan orang-orang di rumah besar itu menyambut mereka dengan senyuman. Namun, dia tampak hangat tetapi hatinya dingin. Mo Hua bertanya apakah ada dapur kecil. Putri mahkota belum makan, dan pelayan berpakaian hijau itu berkata dengan nada menghina bahwa makanan dan pakaian di istana Adipati dibayar oleh publik. Dapur sedang sibuk saat itu dan tidak ada seorang pun yang bisa memotong antrean. Jadi Inping menjadi cemas. Menariknya kembali, gadis berbaju hijau tidak menyukai kekasaran Inping. Baru setelah Mo Hua mengeluarkan perak itu, gadis berbaju hijau setuju untuk mencari solusi. Aku lapar, dan Nani mau membawakan kumi. Aku ingin mengangkat kerudungku, tetapi berhenti. Nani mau berkata, saat menantu laki-laki datang, pengantin wanita harus bersikap sopan. Aku pun menjawab dan memakan mie itu dalam gigitan kecil, karena takut mengotori pelembab bibirku. Duan Shu masuk, melihat penampilanku, dan mencibir. Dia mengangkat cadarku, matanya berkilat karena terkejut namun jijik.
Aku malu seperti rusa yang ketakutan. Wah, suamimu sangat tidak menarik sehingga kamu harus menjauhinya. Duan Shu bersandar di sofa, acuh tak acuh. Aku menatapnya. Dia memiliki wajah yang menawan, tetapi dia tampak sulit diajak bicara. Aku ingin menjelaskannya, tetapi karena mahkota Phoenix itu terlalu berat, akhirnya aku terjatuh ke pelukannya. Aroma maskulin menyelimutiku dan aku tersipu. Duan Shu juga merasa sedikit aneh, tetapi dia mengejekku lagi. Saya begitu cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Suamiku, aku tidak bermaksud begitu. Aku berdiri cepat-cepat, dan bajuku robek oleh ikat pinggangnya. Kulit terekspos, angin bertiup kencang di malam hari, dan saya merasa gelisah. Duan Shu memejamkan matanya, dia pasti berpikir aku tidak tahu malu. Saya pikir dia terluka dan ingin membuka pakaiannya dan memeriksanya. Begitu tanganku menyentuh ikat pinggang, dia mencubit daguku. Matanya dingin, namun penuh nafsu. Dia melingkarkan lengannya di pinggangku dan aku jadi takut hingga tak bisa bicara. Dia merobek selendangku, dan aku pun marah dan cemas. Tetapi aku tidak berdaya melawan. Akhirnya dia mendorongku. Dia menyekat tangannya dengan sapu tangan, lalu membiarkanku minum sendiri. Aku memegang bahuku, takut dia akan datang, dan segera meminum anggur itu. Alkoholnya begitu kuat hingga saya merasa pusing dan tidak dapat berdiri. Duan Shu memarahi kepala pelayan karena membawa anggur yang salah dan juga memarahiku karena sedang merencanakan sesuatu. Aku memeluknya erat-erat karena takut dia terjatuh. Mo Hua masuk dan melihat pemandangan ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Duan Shu memintanya untuk mengantarku berganti pakaian, tetapi aku menolak. Aku meminta suamiku untuk menggendongku dan mulai menangis. Duan Shu tidak punya pilihan selain membiarkan orang itu keluar. Ketika ditanya apakah saya tahu siapa dia, saya menjawab tidak. Dia bilang dia suamiku, dan aku meminta dia menggendongku mandi dan berganti pakaian. Ia mengatakan padaku agar tidak menyesalinya, lalu ia menggendongku ke ruang pemurnian. Dia menanggalkan pakaianku, hanya menyisakan celana dalam. Sebelum saya bisa bereaksi, dia juga masuk ke dalam air. Dia menciumku dan aku merasa pusing, marah dan malu. Akhirnya saya sangat lelah hingga tertidur. Keesokan harinya, Duan Shu membangunkanku dan menyuruhku pergi memberi penghormatan. Dia juga memperingatkanku agar tidak menggunakan kecantikanku untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Aku merasa bersalah dan berpikir aku sangat bodoh tadi malam. Mata Duan Shu memerah saat dia melihat aku tidak mengatakan apapun. Dia pun merasa tidak enak, tetapi tetap mengatakan bahwa istana Adipati mengingat kebaikan hatiku. Dia mengatakan kepadaku agar tidak meminta imbalan dan mengatakan bahwa dia memandang rendah orang-orang sepertiku. Aku terdiam dan menatap tanda merah di dadaku. Pada saat ini, seseorang datang untuk mengambil Yuan Pa dan saya panik. Mengetahui bahwa tidak terjadi apa-apa tadi malam, keluarga kaya itu menghargai kepolosan gadis itu. Aku memandang Duan Shu, ingin bertanya padanya apa yang harus dilakukan. Duan Shu dengan marah memarahi pengunjung itu dan melemparkan kotak itu padanya. Naniwu begitu takut hingga dia berlutut dan memohon belas kasihan, lalu mundur. Saya mengerti dia sedang membantu saya. Duan Shu melihatku menatapnya dan berkata bahwa dia tidak cukup melihat tadi malam. Hari ini, dia membalikkan badan dan bangun dari tempat tidur. Aku meminta seseorang membantuku mandi dan aku meminta Yinping untuk memakaikan riasan untukku. Tetapi Duan Shu berkata dia jelek, jadi Yinping berlutut dan meminta maaf.
Chun Xiao membawaku untuk mencuci muka dan merias wajahku lagi. Ketika Duan Shu melihatku, dia tertegun sejenak. Saat sarapan, saya menemukan bahwa Duan Shu menyukai makanan manis dan daging. Chun Xiao memberitahuku keadaan di rumah besar itu. Dikatakan bahwa Bibi Liu sangat populer dan kompetitif. Duan Shu pergi setelah makan, dan aku bergegas mengikutinya. Ketika kami tiba di halaman utama, seisi ruangan penuh orang menatap kami.